Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Hari ini bertemu kembali dengan saya Ibu Nuni Rahmawati SKP MSI. Di sini kita masuk pada pertemuan ke-12. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan mengingatkan kepada adik-adik untuk selalu mengklik absensinya untuk membuat dan mengupload tugasnya dan diskusinya agar mendapatkan nilai yang optimal dan lulus pada mata kuliah pengantar sistem informasi ini. Nah, kita masuk pada materinya, yaitu adalah tentang manajemen proyek. Nah, manajemen proyek adalah ilmu yang mengajarkan kita dalam mengorganisasi, merancangkan, menganalisa, mendesain, mengimplementasikan, dan memaintain proyek secara sederhana. Dan manajemen proyek ini juga dibantu dengan berbagai tools, salah satunya dengan flowchart, BPMN, UML, DFD. Apa sih tujuan kita mempelajari manajemen proyek ini? Di sini kita belajar manajemen proyek ini tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa proyek yang kita selesaikan ini bermanfaatkah bagi kita sendiri dan stakeholder, serta kita dapat memanajemen waktunya agar lebih efisien, efektif, dan meminimalkan budget pengeluaran dalam pembuatan suatu proyek. Kemudian aspek-aspek apa saja pendukung dengan adanya manajemen proyek ini, yaitu adalah menentukan tujuan proyek kita ini untuk apa. Diharapkan tujuan proyek ini bermanfaat untuk kedepannya dalam jangka waktu 5 tahun sampai 10 tahun ke depannya. Ruang lingkupnya dapat difokuskan dari awal perencanaan sampai selesai, sehingga kita dapat mengetahui alur dari perencanaan proyek ini. Dengan adanya manajemen proyek ini, kita dapat meminimalkan efisiensi waktu dalam pelaksanaan, perancangan, sampai ke pengimplementasian dari sebuah proyek tersebut. Mengelola biaya maksudnya sini adalah kita dapat mengatur, mengolah agar biaya dalam pembuatan proyek ini lebih minimal atau budgetnya lebih dikecilkan sehingga kita dapat mendapatkan keuntungan yang optimal dan juga tidak merugikan pihak stakeholder-nya. Kemudian kita mengelola biaya itu agar lebih efisien, lebih hemat biaya, dan dapat kita mengoptimalkan waktunya dapat lebih cepat selesainya proyek ini sehingga mengurangi biaya budget pengeluaran yang lebih besar. Kemudian mengelola sumber daya di sini adalah kita membangun, mengatur, memberikan masukan kepada tim oleh dalam bentuk SDM-nya, perancangannya, bahan, materi, dan peralatannya. Mengelola risiko di sini adalah dengan adanya manajemen proyek ini kita dapat mengidentifikasikan masalah, menganalisa, mengevaluasi, sehingga kita dapat mengetahui nih risiko-risikonya bagaimana dengan sebuah proyek ini agar dapat dikurangkan risikonya sehingga proyek ini dapat diteruskan menghasilkan sesuai dengan keinginan stakeholder-nya. Kemudian berfokus pada kualitasnya yang kita berikan kepada stakeholder agar dapat terhubungnya kerjasama yang lebih baik lagi ke depannya. Terus berinteraksinya antara manajemen proyek dengan stakeholder itu harus dilaksanakan dari mulai perencanaan, perancangan, mendesain, dan pengimplementasian serta maintenance dari sebuah proyek tersebut. Kemudian menutup proyek itu dengan adanya kepuasan dari stakeholder dari penggunaan proyek yang telah kita hasilkan ini ke depannya dapat digunakan untuk masyarakat banyak atau untuk stakeholder sendiri sehingga adanya hubungan kerjasama yang baik untuk proyek-proyek berikutnya.
Nah, penerapan manajemen proyek ini itu adanya proses group intervention atau IGP dan di mana grup IGP ini dibagi menjadi dua, yaitu adanya project karakter dan mengidentifikasikan stakeholder. Nah, di sini project karakter sendiri atau disebut dengan visi adalah untuk membuat dokumen yang berisikan data-data tentang proyek, perancangan pengumpulan data proyek, penganalisaan, mendesain, perancangan, sampai pengimplementasian sehingga proyek tersebut dapat selesai tepat waktu. Kemudian mengidentifikasikan stakeholder di sini adalah bahwa kita membuat daftar dari apa yang diinginkan stakeholder sehingga proyek ini dapat berjalan dengan baik ke depannya dan menghasilkan proyek sesuai dengan apa yang diminta oleh stakeholder. Ada namanya planning project. Di sini adalah kita melakukan perancangan dari setiap project yang dijelaskan secara rinci oleh tim kita, oleh manajemen kepada tim project tersebut. Kemudian kita tunjukkan kepada stakeholder. Apabila mereka sudah menyetujui perencanaan ini, baru kita lanjut kepada tahap desainnya, terus baru ke implementasinya. Nah, tahap-tahap dari manajemen proyek itu ada inisiasi. Di sini adalah menentukan dari pengumpulan data, perancangan, penganalisaan, mengevaluasi, mendesain, mengimplementasikan sampai maintenance dari proyek tersebut. Kemudian setelah melakukan proyek itu secara keseluruhannya, baru kita melakukan perencanaan. Perencanaannya ini adalah kita harus berdiskusi kembali kepada stakeholder bahwa beginikah rancangan yang mereka mau ketika mereka di awalnya sudah memberikan clue-cluenya seperti apa yang mereka mau, kita tunjukkan apakah seperti ini perencanaan yang mereka mau melalui perencanaan alurnya dan desainnya. Ketika sudah selesai, baru kita melakukan eksekusi dalam pembuatan program tersebut sampai selesai, sampai kita melakukan implementasi kepada stakeholder dalam organisasinya atau perusahaannya. Ketika sudah oke, maka mereka akan meminta kita memberikan waktu garansi sekitar 1 minggu atau 1 bulan untuk mereka menggunakan proyek kita ini kepada SDM-SDM-nya. Jika SDM-nya belum mampu, kita berikan pelatihan. Jika sesuai dengan waktu yang telah ditentukan SDM-nya belum mampu, maka mereka wajib melaksanakan negosiasi lagi kepada kita untuk memberikan pelatihan kembali sesuai dengan nominal yang ditentukan. Kemudian atau mereka diwajibkan untuk menambah SDM-nya. Nih, baru kita lakukan pemantauan setelah kita melakukan implementasi, kita pantau dalam beberapa waktu sesuai dengan ketentuan yang kesepakatan yang kita buat untuk mengetahui mampukah proyek kita ini digunakan pada organisasinya atau tidak. Nah, ketika kita melakukan pemantauan itu mereka sudah bisa diberikan kebebasan atau dibebaskan untuk memberikan garansinya atau sesuai dengan kesepakatan sudah oke, maka hasil proyek ataupun kerjasama ini dinyatakan selesai dan kita dapat bebas dari tuntutan mereka dalam pemantauan dan pengendaliannya. Mereka akan meminta kita untuk pada masalah maintenance atau perbaikan setelah 5 tahun ataupun 10 tahun ke depan jika kita ingin melakukan pengupdatean dari sistem tersebut atau proyek tersebut. Nah,
Peran manajer proyek ini adalah melakukan pengaturan strategi agar proyek ini ke depannya dapat dilaksanakan dan digunakan oleh organisasi organisasi ataupun stakeholder, mengendalikan resiko dengan adanya, perencanaan, pengevaluasian, sehingga meminimalkan resiko-risiko yang dapat merugikan kedua belah pihak. Sini ada komunikator ulung, maksud di sini adalah bahwa kita harus seorang manajer project itu dapat, berkomunikasi dengan stakeholder-nya atau pengguna kita, baik itu dalam pemberian informasi, masalah, pembiayaan, dan semua hal yang berhubungan untuk, pelaksanaan dari project ini dapat dilaksanakan sampai selesai. Kemudian adanya pimpinan yang memotivasi, maksudnya di sini adalah setiap pimpinan manajer proyek itu wajib memberikan motivasi kepada timnya agar dapat pelaksanaan dalam pembuatan proyek ini tepat waktu diselesaikan. Kalau bisa sebelum waktu jatuh temponya kita sudah menyelesaikan, proyek tersebut. Nah, praktek, terbaik dari manajemen proyek ini banyak sekali, hampir sama dengan apa yang telah saya bahas tadi, dapat kalian baca sendiri. Kemudian ada alat-alat yang digunakan untuk penggunaan manajemen proyek ini, yaitu adalah adanya manajer proyek, adanya Microsoft Project, kemudian adanya DFD, adanya BNMN, adanya UML. Ini merupakan salah satu contoh manajemen proyek yang menggunakan tools, yaitu adalah untuk pembuatan alur, strukturnya di awal perencanaan dalam bentuk alur diagram sampai ke desain antarmukanya apa proyek tersebut. Ini penggunaan UML yang saya buat seperti ini. Nah, ini salah satu contohnya ya. Saya akhirin untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang mau bertanya boleh melalui Japri. Untuk pertemuan 12 ini materinya saya akhirin sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya, pada pertemuan ke-8 atau pertemuan terakhir. Saya akhirin dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di sini. Nah, diharapkan kepada adik-adik untuk selalu mengerjakan tugas-tugasnya, latihannya, karena Januari tanggal 4 kita ujian akhir semester. Ujiannya terdiri dari pengetikan 10 jari, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, sampai ke PowerPoint. Nah, untuk Microsoft Access itu, tolong kalian pahamin kembali sampai benar-benar kalian paham. Karena pada semester 3 ataupun semester 5 itu akan kalian pergunakan untuk membuat aplikasi data secara sederhana dengan menggunakan Microsoft Access. Kemudian klik OK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Hari ini kita masuk pada sesi kedua. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi perkuliahan kali ini, yaitu tentang prinsip dan komponen dari dasar sistem. Nah, apa sih prinsip-prinsip dasar sistem itu? Nah, sebelum kita masuk prinsip-prinsip dasar sistem itu, saya akan menjelaskan sedikit apa itu sistem. Nah, sistem adalah kumpulan dari bagian yang paling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, bagian-bagian ini yang ada dalam sistem itu, yaitu adalah adanya input, adanya proses, serta adanya output atau hasil yang kita sesuai dengan keinginan kita tuh seperti apa. Nah, contohnya apa? Di sini kita akan memberikan contoh. Contohnya, kumpulan elemen yang saling berinteraksi itu adalah misalnya kita menginput data nih, berita contohnya tentang terjadinya kebanjiran. Nah, kita mewawancarain si narasumber. Itu merupakan salah satu elemen bagian untuk penginputan datanya, yaitu adalah hasil wawancara dari narasumber itu, yaitu adalah data-datanya. Kemudian kita proses data tersebut sehingga menghasilkan output atau sesuai outputnya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti apa sih hasil dari berita yang kita inginkan ini? Yaitu adalah kita menginformasikan bahwa misalnya kebanjiran itu terjadi karena misalnya akibat buang sampah sembarangan, eh, selokan yang buntu tidak diperbaiki oleh warga sehingga terjadinya kebanjiran yang dapat mengakibatkan kerugian bagi warga tersebut. Nah, kemudian ciri-ciri dari sistem itu sendiri ada tiga, yaitu adalah adanya komponen yang terhubung, yaitu adalah komponen ataupun bagian yang terhubung antara satu dengan yang lainnya. Kemudian mempunyai bagian yang memiliki peran penting untuk mencapai tujuannya itu seperti apa, yaitu adanya input, proses, serta output. Nah, di sini elemen-elemen untuk membangun sistem itu apa saja? Yaitu ada input. Nah, input di sini dibagi menjadi dua lagi, yaitu adanya input secara software dan adanya secara hardware. Nah, input sebagai software itu adalah data-data yang kita inginkan serta alat inputnya. Misalnya apa nih? Misalnya menggunakan data Microsoft Word untuk menginput datanya sehingga menghasilkan outputnya. Nah, untuk hardware-nya apa? Hardware-nya misalnya foto-foto dari data-data yang kita ambil ataupun dari data-data wawancara tadi, kemudian eh, input hardware dari inputnya misalnya menggunakan keyboard, menggunakan kamera ataupun menggunakan scanner untuk mengupload dari foto-foto tersebut. Nah, kemudian semua elemen-elemen itu, elemen dari inputnya itu diproses. Kita proseslah dalam sistem komputer tersebut melalui ALU, Arithmetic Logic Unit, di mana saling berinteraksi input dan pemrosesan datanya untuk menghasilkan output. Nah, output juga dibagi menjadi dua, output yang soft dan output yang hard. Output yang soft itu adalah hasil dari pengetikan kita di layar monitor ataupun gambar-gambar serta video. Kemudian output yang hard yaitu adalah hasil cetakan dari berita ataupun elemen yang inputan tadi setelah diproses misalnya melalui menjadi berita dalam koran, berita dalam majalah dan berita-berita yang secara hardware-nya. Nah, kemudian ada feedback. Nah, timbal balik dari
proses input, proses, serta output ini ada timbal baliknya, yaitu adalah kita ke depannya mau seperti apa dengan sistem ini. Apakah tetap seperti yang lama atau ada pengupdatean sistemnya untuk mendapatkan yang lebih baik lagi ke depannya. Itu adalah feedback-nya dari hasil yang kita dapat dari input, output, serta prosesnya tadi. Ada nggak timbal baliknya? Kalau misalnya tidak ada, ya kita tinjau ulang lagi, berarti ada kesalahan dalam elemen-elemen pembangunan sistem tersebut. Nah, kemudian ada lingkungan. Nah, lingkungan di sini adalah adanya pendukung eksternal dari prinsip sistem dari elemen-elemen pembangunan sistem ini. Lingkungannya apa? Adanya lingkungan eksternal yang membantu kita untuk peningkatan dalam proses elemen pembangunan sistem ini. Diterima nggak dia di kalayak luar? Nah, seperti itu. Kemudian adanya prinsip dari sistem ini. Prinsip sistem ini apa saja? Prinsip sistem ini ada namanya prinsip interdimensi, di mana dia saling melakukan eh, interdependensinya antara satu dengan yang lain. Terus ada prinsip keterbukaan, yaitu adalah sistemnya ini dia sifatnya terbuka, jadi bisa dapat dilihat ataupun ditinjau oleh orang banyak dalam masalah beritanya. Nah, contohnya apa? Contoh dari prinsip keterbukaan ini adalah contohnya yaitu adalah sistem dari akademik pendidikan atau sekolah. Itu bisa kita lihat, kita pantau melalui sistem dari sistem informasi di kampus tertentu, misalnya menggunakan si akad. Jadi kita dapat melihat nama-nama siswanya siapa aja, ngambil SKS-nya berapa, IPK-nya berapa, seperti itu. Kemudian ada namanya prinsip pengoptimalan. Prinsip pengoptimal ini adalah kita mengoptimalkan sistem yang ada ini untuk lebih baik ke depannya mau diapakan, apakah diperbaikin atau misalnya dikembangkan lagi ke depannya menjadi baik, misalnya yang tadinya tidak ada data absensi siswa di dalam sistem si akad itu kita buat menjadi untuk kedepannya. Kemudian adanya prinsip adaptasi. Nah, prinsip adaptasi ini adalah kita mengadaptasi dari sistem yang sebelumnya dan mengembangkannya untuk menjadi agar bisa diadaptasi ke depan ke selanjutnya lebih baik lagi. Misalnya adaptasinya seperti apa? Misalnya yang tadinya nih sistemnya tidak tidak ada absensi, tapi dia untuk kedepannya diadaptasi menjadi ada sistem perkuliahan atau absensinya secara digital, misalnya melalui dengan scan jari ataupun dengan face screen. Jadi akademik maupun siswa dapat melakukan absensi dengan misalnya scan jari melalui HP-nya untuk absensi masuk perkuliahan oleh dosen maupun mata kuliah yang umum maupun mata kuliah yang khusus dari mata kuliah sebuah prodi tersebut. Kemudian di sini, apa-apa saja sih komponen dasar sistem komputer? Nah, sistem dasar dari sebuah sistem komputer itu ada 3. Ada 4, yaitu ada input. Nah, di sini adalah penginputan datanya, kemudian diproses, menghasilkan output, baik itu di dalam layar maupun melalui printan. Kemudian ada storage device. Nah, storage device ini adalah media penyimpanan. Jadi, ketika kita melakukan input, proses, dan menghasilkan output, kita simpan dahulu data tersebut ke database atau storage-nya. Storage-nya bisa melalui SSD, hard disk, flash disk maupun disket ataupun melalui CD. Nah, kemudian dari media penyimpanan itu kita simpan data-data yang kita penting itu. Nah, nanti suatu waktu kita membutuhkan data tersebut, kita dapat mengambilnya kembali untuk kepentingan sesuatu data tadi, misalnya data mahasiswa. Untuk setiap semester kan kita butuh data mahasiswa itu, kita simpan. Nah, suatu waktu kita butuhkan untuk semester berikut, mereka si mahasiswa ini masih ngambil nggak sih semester depan atau mengajukan cuti atau dia mahasiswa ini berhenti, seperti itu.
Kemudian, apa itu sistem komputer? Nah, sistem komputer adalah kombinasi dari software, hardware, dan brainware. Mereka merupakan satu kesatuan yang saling berhubung antara satu dengan yang lainnya, selalu berinteraksi, sehingga menghasilkan sesuai dengan apa yang kita mau atau sesuai dengan tujuannya tadi. Kombinasinya softwarenya, misalnya kita gunakan untuk penginputan datanya menggunakan aplikasi Microsoft Word, Microsoft Excel, ataupun Microsoft Access. Kemudian hardware-nya, media penyimpanannya atau pemrosesannya melalui ALU, arithmetic logic dalam komputer yang disimpan melalui hard disk database-nya. Brandware-nya apa? Brandware-nya adalah kita sebagai adminnya mengolah data sistem komputer tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga mencapai sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan tujuannya. Kemudian, komponen dasar sistem komputer itu dibagi menjadi tiga. Nah, apa nih komponen dasar sistem komputer itu? Yaitu hardware-nya, software, brainware. Hardware-nya ini adalah semua perlengkapan yang kita butuhkan secara hardnya atau fisiknya untuk melakukan uh, proses dari pemrosesan sistem komputer tersebut, yaitu adanya keyboard, adanya monitor, adanya CPU, adanya printer, adanya joystick, adanya SSD, adanya hard disk, adanya CD, ataupun yang lainnya berupa hardware untuk penginputan maupun outputnya. Kemudian ada software. Softwarenya apa? Aplikasi-aplikasi apa saja sih yang ada untuk kita melakukan sebuah sistem itu ada, yaitu misalnya Microsoft Office, PHP, misalnya UML, dan lain sebagainya yang merupakan komponen dasar sistem komputer untuk melakukan proses pemrosesan sebuah data tersebut, baik itu secara softwarenya. Kalau brandware-nya itu adalah kita sebagai pengguna ataupun admin dalam melakukan interaksi antara hardware dan software itu menjadi berfungsi. Nah, kita sebagai adminnya harus memiliki skill, memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan komputer, sehingga komputer tersebut dapat digunakan secara maksimal oleh adminnya. Nah, jadi setiap si brainware ini harus memiliki skill dan diberikan pelatihan setiap beberapa bulan ataupun berapa tahun untuk meningkatkan skill dan kemampuannya itu agar tidak gaptek sehingga dia dapat melakukan atau menggunakan dasar dari sistem komputer yang ada pada perusahaan, baik itu swasta maupun dalam bidang pemerintahan. Nah, apa sih fungsi komponen sistem komputer itu? Fungsi dari komponen sistem komputer itu ada CPU, merupakan tempat pemrosesan datanya, yaitu ada proses semua data berinteraksi, yaitu menggunakan ALU, arithmetic logic unit, di mana antara komponen matematika dan kata-kata saling berkolaborasi untuk menghasilkan output, melakukan prosesannya di situ. Kemudian media penyimpanan memori RAM, yaitu ada hard disk, ada SSD. Nah, kemudian ada perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanannya itu ada dua, ada internal dan ada eksternal. Kalau internalnya misalnya menggunakan hard disk tadi. Nah, kalau media penyimpanan eksternalnya bisa menggunakan flash disk, CD, memori, dan lain sebagainya yang sangat lagi ngetrennya yaitu adalah sistem cloud, nah atau penyimpanan dalam awan. Kemudian input device-nya apa saja? Yaitu adanya keyboard, adanya software untuk melakukan prosesnya itu secara keseluruhannya. Kemudian adanya output device tadi, hasil yang kita dapat apa? Bisa dalam bentuk software dan dalam bentuk soft dan dalam bentuk hard-nya. Dalam bentuk soft-nya apa? Yaitu file, data. Sedangkan hasil output hard-nya apa? Yaitu dalam bentuk printan data mahasiswa yang kita inginkan tuh apa?
Misalnya si A, mau kita lihat nih data si A, namanya siapa, NIM-nya apa, jurusannya apa, tinggalnya di mana. Nah, seperti itu. Kemudian apa sih interaksi antara komponen sistem komputer itu? Nah, sistem interaksi antara komponen itu adalah merupakan satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, mulai dari proses input, pemrosesan, semua data tersebut sehingga menghasilkan output sesuai dengan yang kita inginkan tadi. Nah, kemudian semua pengolahan data tersebut dari input, proses serta output disimpan melalui database, yang mana database tersebut dibagi menjadi dua, ada yang internal dan eksternal. Internal itu yaitu adalah hard disk, kemudian SSD, sedangkan eksternalnya CD, kemudian sistem cloud, kemudian ada flash disk, kemudian ada memori tambahan. Nah, itu banyak sekali. Nah, demikianlah semua penjelasan yang saya berikan. Semoga adik-adik paham. Jika ada yang belum paham, adik-adik bisa bertanya melalui chat. Nah, saya mengingatkan kembali kepada adik-adik, tolong kerjakan diskusi dan tugasnya sebelum jatah deadline-nya habis atau dikunci. Jadi mohon tolong dikerjakan sebelum deadline-nya ditutup. Misalnya nih deadline-nya hari Senin, tolonglah dikerjakan atau diupload data diskusi maupun tugasnya itu hari Minggu ataupun hari Sabtu 2 hari sebelumnya agar adik-adik tidak mendapatkan nilai nol. Nah, karena dalam sistem ini jika adik-adik tidak mengumpulkan tugas ataupun diskusi akan mengurangi nilai-nilai adik-adik pada sistem e-learning-nya sehingga tidak mendapatkan nilai maksimal atau bisa menjadi mendapatkan hasil yang gagal atau E. Demikianlah pertemuan kali ini saya akhirin dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.